Jadi, di video kali ini aku akan membahas tentang hubungan dengan keluarga pada masa dewasa akhir, khususnya mengenai konflik perkawinan. Nah, mungkin banyak orang berpikir kalau pasangan yang sudah tua itu hidupnya pasti tenang dan harmonis terus. Tapi, ternyata pada masa dewasa akhir tetap bisa muncul konflik dalam rumah tangga karena berbagai perubahan yang terjadi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ada hubungan keluarga pada masa dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir, keluarga menjadi sumber dukungan paling penting bagi lansia, terutama hubungan antara suami dan istri. Karena di usia ini, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Tapi seiring bertambahnya usia, ada beberapa perubahan dalam hubungan keluarga. Misalnya, anak-anak mulai mandiri dan meninggalkan rumah. Pasangan jadi lebih sering bersama setelah pensiun. Lalu ada perubahan peran dalam rumah tangga. Kemudian ketergantungan emosional meningkat dan hubungan dengan anak maupun cucu biasanya jadi lebih dekat. Lalu selanjutnya ada pengertian konflik perkawinan. Konflik perkawinan adalah pertentangan atau ketidaksesuaian antara suami dan istri yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Ini bisa muncul karena banyak hal seperti masalah kesehatan, ekonomi, komunikasi, kesepian, perubahan peran, bahkan campur tangan keluarga. Jadi, walaupun usia sudah lanjut, bukan berarti masalah rumah tangga otomatis hilang. Nomor 3, ada faktor penyebab konflik. Yang pertama, ada komunikasi yang buruk. Misalnya, pasangan kurang terbuka, sering salah paham, atau masih menyimpan masalah lama yang belum selesai. Hal-hal kecil ini bisa jadi besar kalau komunikasinya tidak baik. Kedua, masalah kesehatan. Pada usia lanjut, biasanya kondisi fisik mulai menurun. Adanya penyakit kronis, tubuh lebih lemah, dan kadang salah satu pasangan menjadi bergantung pada pasangannya. Kalau tidak saling memahami, ini bisa menimbulkan stres dan konflik. Lalu yang ketiga, ada masalah ekonomi. Setelah pensiun, pendapatan biasanya menurun, sementara biaya kesehatan malah meningkat. Hal ini sering jadi sumber pertengkaran dalam keluarga. Lanjut, yang keempat, yaitu perbedaan cara menjalani masa tua. Contohnya, ada pasangan yang ingin aktif berkegiatan, tapi pasangannya lebih suka di rumah. Nah, perbedaan kebiasaan ini juga bisa menyebabkan konflik. Lalu yang kelima, ada campur tangan anak atau keluarga. Misalnya, soal tempat tinggal, pengasuhan cucu, atau pembagian warisan. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, hal ini bisa membuat hubungan suami istri menjadi tegang. Yang keempat, ada empty-nest syndrome. Selanjutnya, ada yang disebut empty-nest syndrome. Kondisi ini adalah kondisi ketika anak-anak sudah dewasa dan meninggalkan rumah, sehingga orang tua merasa kehilangan perannya. Yang biasanya rumah ramai jadi terasa sepi, muncul rasa kesepian, dan pasangan jadi lebih sering mempermasalahkan hal kecil. Contohnya, pasangan yang dulunya sibuk mengurus anak, sekarang harus kembali hidup berdua dan belum terbiasa dengan kondisi itu. Akhirnya, dari kondisi itu, akhirnya keduanya jadi lebih sering bertengkar. Selanjutnya ada dampak konflik perkawinan. Konflik perkawinan tentu memiliki dampak baik secara psikologis maupun fisik. Dampak psikologisnya bisa berupa stres, kecemasan, depresi, dan rasa kesepian. Lalu dampak fisiknya ada sulit tidur, tekanan darah meningkat, dan kondisi kesehatan semakin menurun. Jadi konflik yang terus-menerus bisa mempengaruhi kualitas hidup lansia. Selanjutnya ada teori dari Erik Erikson. Menurut teori Erik Erikson, pada masa dewasa akhir ada tahap perkembangan yang disebut ego integrity versus despair.
Ego integrity artinya seseorang bisa menerima kehidupannya dengan baik, merasa hidupnya bermakna, dan merasa puas dengan hidupnya. Sedangkan despair artinya seseorang merasa menyesal, merasa gagal, dan mudah putus asa terhadap kehidupannya. Nah, konflik perkawinan yang berlangsung lama bisa membuat lansia merasa tidak puas terhadap hidupnya dan lebih dekat pada kondisi despair. Lalu ada teori activity dan continuity. Teori ini menjelaskan bahwa lansia yang tetap aktif dan memiliki hubungan sosial yang baik cenderung lebih bahagia. Contohnya, melakukan kegiatan bersama pasangan, menjaga komunikasi keluarga, atau mengikuti kegiatan sosial. Lalu untuk teori continuity, teori ini mengatakan bahwa hubungan di masa tua merupakan kelanjutan dari hubungan sebelumnya. Artinya kalau hubungan sejak muda hubungan tersebut harmonis, maka biasanya saat tua hubungan tersebut juga harmonis. Tetapi kalau sejak muda hubungan tersebut sering dilanda konflik, maka konflik tersebut akan berlanjut terus-menerus sampai usia lanjut. Cara mengatasi konflik. Ada beberapa cara untuk mengatasi konflik perkawinan pada masa dewasa akhir. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan saling mendengarkan dan saling terbuka terhadap perasaan masing-masing. Kedua, memberikan dukungan emosional, misalnya memberi perhatian dan menghargai pasangan. Ketiga, menyesuaikan diri dengan perubahan, karena kondisi usia lanjut memang membawa banyak perubahan yang perlu diterima bersama. Keempat, menjaga hubungan dengan keluarga. Tetap menjaga hubungan baik dengan anak dan cucu supaya suasana keluarga lebih hangat. Kelima, mengikuti aktivitas sosial. Karena aktivitas sosial bisa membantu mengurangi stres dan rasa kesepian. Yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, hubungan keluarga sangat penting pada masa dewasa akhir. Konflik perkawinan bisa muncul karena masalah kesehatan, ekonomi, komunikasi, maupun perubahan peran dalam keluarga. Kalau konflik tidak diselesaikan dengan baik, dampaknya bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik lansia. Karena itu, dukungan keluarga dan komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di usia lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir. Terima kasih.